رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah setelah kita selesai menyebutkan dan membahas tentang 5 rukun-rukun Islam. Nah, sore ini saya akan membacakan hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim tentang dasar-dasar agama Islam tersebut. Ya, jadi rukun Islam itu dulunya memang benar-benar diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perilaku-perilaku atau sebagai amalan-amalan Islam yang mana dengan kita mengamalkan rukun Islam itu saja, maka kita dipastikan oleh Nabi Muhammad SAW bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadisnya adalah di dalam Sahih Muslim ya. Jadi kalau hadis di dalam Sahih Bukhari Muslim itu ya pasti hadis tersebut memiliki kualitas sanad yang bagus ya. Kemudian terpercaya ya. Jadi di sini saya baca ini adalah mukhtasar atau merupakan kitab ringkasan dari Sahih Muslim. Jadi di sini sanad yang panjang Imam Muslim kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak disebutkan, langsung disebutkan dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, saya baca An Anas ibni Malik. Hadis ini riwayat dari sahabat Anas ibni Malik. Sahabat Anas ibni Malik ini adalah beliau seorang khodim atau pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau melayani Rasulullah di dalam hajat-hajat Rasulullah, beliau juga berhasil menghafalkan ribuan hadis. Ya, di antaranya adalah hadis ini. Ya. Dari sahabat Anas bin Malik, kola beliau berkata, nuhina annas ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an syai'in. Ya. Beliau mengatakan, menceritakan bahwasanya kami para sahabat pernah dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu. Jadi sesuatu itu bisa jadi hal yang sudah jelas, ya. Bisa jadi hal yang sudah jelas, maka hal tersebut sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka dilarang para sahabat untuk bertanya lagi. Bisa jadi sesuatu tersebut masih belum diperlukan oleh para sahabat, maka para sahabat dilarang untuk membicarakan tentang hal itu. Ya. Seperti terlalu dalam di dalam membahas tentang takdir. Nah, itu para sahabat dilarang untuk terlalu dalam membahas tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi di sini sahabat Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwasanya kami pernah dilarang untuk bertanya akan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakana yu'jibuna ayyaji ar-rajul min ahlil badiyah al-aqil fayas'alahu wa nahnu nasma'. Kami itu seneng kalau misalnya ada orang desa, ya ada orang desa itu kan ya polos ya, polos. Jadi kelakuannya itu kadang-kadang agak-agak apa ya, kurang ajar gitu, kurang adab. Kalau mereka para sahabat yang setiap hari bersama Rasulullah SAW dididik sama Rasulullah SAW, pasti mereka adabnya atau etikanya, akhlaknya itu akhlak yang masya Allah. Tapi ketika orang ini jauh dari Rasulullah SAW kemudian datang kepada Rasulullah, nah ini kadang kejadiannya itu aneh-aneh. Ya, ada ini bukan di hadis ini ya. Ya, di dalam riwayat yang lain ada seseorang dari desa datang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah itu sedang berkhutbah. Ya, namanya orang desa masih belum terdidik ya.
Jadi di tengah-tengah Rasulullah itu berkhutbah, lalu si orang desa ini kemudian berdiri dan menyela omongan khutbahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah ceramah, pidato, kemudian disela, ya, di stop sama orang desa ini, kemudian dia itu ngomong bahwasanya ya Rasulullah, dunia ini hancur sudah, apa namanya, hewan gembalaan kami mereka nggak bisa makan, kehabisan air, anak-anak kami kelaparan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena lama nggak hujan, ya. Karena lama nggak hujan. Lalu seketika itu Rasulullah SAW berdoa agar di tempatnya si Badui tadi atau orang desa tadi hujan. Ya, itu pas hari Jumat, ya, pas hari Jumat. Nah, itu para sahabat itu senang kalau ada badui orang desa datang kepada Rasulullah, seperti yang dikatakan oleh sahabat Anas ini. Kami senang kalau ada seorang dari desa itu datang kepada Rasulullah karena apa? Yang dia tanyakan itu bebas. Karena apa? Masih belum tahu batasan. Misalnya eh, saya dengan kiai saya gitu ya. Pasti saya akan menjaga adab. Sekiranya omongan yang nggak perlu itu nggak saya omongkan. Tapi kalau saya ketika bertamu atau saya sowan kepada kiai saya, kemudian di situ ada orang-orang yang bukan santrinya, itu bebas ngomong yang nggak penting itu, masalah apa kamar mandi, masalah apa gitu, itu diungkapkan di situ. Padahal kalau kita sendiri sebagai santrinya ya nggak membahas hal itu karena hal receh gitu loh, maksudnya nggak pantas kalau diomongkan sama level kiai. Nah ini kalau orang desa itu dia berani gitu sama Rasulullah SAW. Ya. Kami senang kalau ada seorang dari desa yang dia itu berakal, ya dia itu berakal, maksudnya pinter, cerdas. Fayas'alahu, kemudian dia tanya kepada Rasulullah, wa nahnu nasma, dan kami bisa nguping. Ya, nguping apa yang ditanyakan oleh orang desa ini, kami juga mendapatkan ilmu tersebut. Faja'a rajulun min ahlil badiyah, datang kepada Rasulullah seseorang dari desa, faqala ya Muhammad, kemudian si orang desa tadi mengatakan ya Muhammad, ya enggak manggil ya Nabi, enggak manggil ya Rasulullah. Ya, karena apa? Ya orang desa, itu taunya namanya Muhammad jadi dipanggil Muhammad. Ya Muhammad, atana rasuluka. Ada datang kepada kami utusanmu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu beliau ada di Madinah, kemudian kadang nyuruh para santri-santrinya untuk datang ke desa di sekitaran Madinah situ untuk apa? Untuk ngajar. Ya, untuk ngajak orang-orang di desa situ untuk masuk Islam. Ini diantaranya adalah kejadian si Arabi ini atau orang desa ini, dia datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, utusanmu datang kepada kami. Faza'ama lana annaka taz'um annallaha arsalak. Maka dia mengatakan bahwasanya Allah ngutus kamu. Ya. Utusanmu datang ke tempat kami. Dan dia ngomong bahwasanya kamu itu diutus oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul untuk mengajarkan ajaran gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, Qala sodak. Oh iya betul. Ya betul. Aku adalah diutus oleh Allah Ta'ala. Ya. Sekiranya seperti itu jawaban Rasulullah SAW. Qala, kemudian si orang desa tadi balik tanya kepada Rasulullah. Faman khalaqas sama? Siapa yang menciptakan langit? Ya, langit ini siapa yang menciptakannya? Qala Allah. Maka Rasulullah menjawab, Allah. Yang menciptakan langit adalah Allah. Qala faman khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab Allah. Yang menciptakan bumi adalah Allah. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang siapa pencipta langit, siapa pencipta bumi. Kayak sahabat itu ya nggak mungkin mereka kemudian nanya hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Karena sudah dijelaskan bahwasanya ya yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Allah Ta'ala. Ya, ini kalau Arabi atau orang desa itu memang unik. Pertanyaannya itu yang model-model seperti ini. Qala faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'al. Ya. Siapa yang membangun gunung ini dan menciptakan hal-hal yang semua yang ada di
di gunung ini, ya pohon, ya batu, ya semuanya yang ada di gunung itu. Rasulullah menjawab, Allah. Ya. Qala fabilladzi khalaqas sama wa khalaqal ard wa nasaba hadhil jibal Allahu arsalak, maka demi zat yang menciptakan langit, bumi dan membangun gunung ini, apakah benar Allah itu mengutusmu? Lalu Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, Allah mengutus saya." Ya. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa shalawatin fi yaumina wa lailatina. Dan utusanmu juga ngomong, kalau kami itu wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu, 1 hari, 1 malam. Ya, ini kan rukun Islam ya, sholat 5 waktu, sholat wajib itu rukun Islam. Ya. Lalu Rasulullah menjawab, sodak, ya betul, dia benar. Qala fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza, demi zat yang mengutusmu. Apakah Allah yang nyuruh engkau untuk mengajarkan sholat 5 waktu itu? Ya, jangankan kamu sendiri yang membuat-buat sholat itu. Itu unik kalau orang-orang Badui ini unik seperti itu. Jangan-jangan kamu itu sholat itu buat-buatanmu sendiri. Ya, menanyakan kepada Rasulullah, apakah benar Allah yang nyuruh kamu untuk mengajarkan sholat itu kepada kami? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Qala wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina. Dan utusanmu juga mengatakan bahwasanya kami wajib untuk bayar zakat harta. Ya, bayar zakat, ada zakat di dalam harta kita. Qala sodak. Maka Rasulullah menjawab, iya, betul. Kemudian A'robi tadi bertanya, fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza, zakat itu memang ajaran Allah, memang Allah yang menyuruhmu untuk mengajarkan kepada kami atau bagaimana, atau jangan-jangan kamu buat-buat sendiri. Qala na'am, iya, itu adalah Allah yang memerintahkan yang seperti itu. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina shauma syahri Ramadan fi sanatina. Dan utusanmu juga mengatakan bahwasanya kita wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun wajibnya itu puasa Ramadan. Qala sodak. Rasulullah membenarkannya. Ya, betul. Qala fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu dengan ini? Rasulullah menjawab, iya. Qala wa za'ama rasuluka anna alina hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Dan utusanmu juga mengatakan bahwasanya kami wajib untuk haji ke Baitullah, ya, mengunjungi Ka'bah dengan niat ibadah bagi orang yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Qala sodak, ya, dia betul. Qala tsumma walla. Sudah tanya panjang lebar, kemudian dia nggak jawab apa-apa. Ya, si Arabi tadi, orang desa tadi nggak jawab apa-apa, kemudian langsung pergi aja. Habis tanya-tanya, kemudian selesai pergi. Kemudian mengatakan qala walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu alaihinna wala anqusu minhunna. Ya. Si Arabi tadi sambil dia beranjak, ya, sambil dia pergi, dia mengatakan, kalau memang seperti ini ya sudah, saya hanya akan melakukan hal-hal itu dan tidak akan menambahi, tidak akan mengurangi. Ya, cuma dia akan melaksanakan, dia masuk Islam, kemudian dia akan melaksanakan sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji kalau mampu. Sudah itu. Cuma menjalankan rukun-rukun Islam saja. Kemudian Rasulullah SAW menjawab apa? Faqala Nabi SAW, la in sodako la yadkhulannal jannah. Ya. Kalau kamu itu memang betul, ucapanmu betul, kamu akan melakukan rukun-rukun Islam ini, maka pasti, ini kan pasti, di sini ada, kalau di dalam ilmu bahasa Arab, lamnya ini adalah lam taukid, kemudian nunnya ini adalah nun taukid. Jadi di sini taukid itu apa? Taukid itu adalah penekanan. Penekanan itu maksudnya adalah kalau dibahasakan di bahasa kita pasti. Dan ini pastinya 3 kali. Ya, pasti, pasti, pasti dia masuk surga. Menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan zakat, menjalankan puasa Ramadan,
menjalankan haji kalau mampu. Kalau dia benar melakukan semuanya ini rutin setiap hari, dia laksanakan salat lima waktu, pas datang Ramadan dia laksanakan puasa Ramadan, kemudian waktu zakat dia bayar zakat, kalau dia mampu kemudian dia haji, maka dipastikan 3 kali Rasulullah mengungkapkan pasti 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 dia masuk surga. Seperti itu. Jadi sebetulnya syariat Islam itu sangat-sangat mudah sekali ya. Cukup rukun Islam itu kita jaga, maka Islam kita akan terjaga. Ya rukun-rukun Islamnya itu kita jaga, maka Islam kita akan terjaga. Kalau Islam kita terjaga dan kita meninggal dunia dalam keadaan Islam, ya pasti masuk surga. Untuk amalan-amalan yang lain, jadi tidak memungkiri kalau di dalam Islam ini misalnya ada sholat sunnah, ada sodako sunnah, kemudian ada puasa sunnah. Itu kan sifatnya sunnah. Tapi al-ahad itu maksudnya adalah kontrak kita dengan Allah Ta'ala yang wajib kita laksanakan adalah, yaitu tadi rukun-rukun Islam kita laksanakan dengan benar. Ini merupakan satu hadis yang berisi kabar gembira untuk kita ya. Apalagi kita yang model-modelannya malas ibadah. Ya, yes, pokoknya sholat waktu, sholat sunnah kalau pas semangat sholat sunnah atau sholat sunnah kalau misalnya apa pas dapat rezeki ya dapat rezeki lebih pengen syukur ya sholat sunnah gitu. Puasa kalau sempat ya kalau ada momen puasa eh, ke depan ini masuk Dzulhijjah kemudian ada puasa ya disunahkan puasa Dzulhijjah kemudian pas 8 Dzulhijjah sunnah puasa tarwiyah kemudian 9 Dzulhijjah sunnah puasa Arafah seperti itu. Ya, itu kan nggak semua orang melakukannya ya namanya sunnah tidak semua orang melakukannya tapi intinya kita komitmen dengan Islam kita. Kalau kita komitmen dengan Islam kita, maka kita wujudkan komitmen kita itu dengan melaksanakan rukun-rukun Islam ini. Dan dengan kita melaksanakan rukun-rukun Islam ini, itu sudah merupakan satu jaminan bahwasanya kita bisa masuk surga. Ya bisa masuk surga meskipun ngampir ke neraka ya mungkin ya mungkin tapi kita berharap rahmatnya Allah Taala pokoknya Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya pasti 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 masuk surga ya sudah masuk surga urusan mau mampir ya tapi namanya neraka itu kan bukan bukan alamat kita kan surga karena apa kuncinya neraka itu nggak diberi sama Allah Taala kalau kuncinya surga sudah diberi sama Allah Taala apa itu Miftahul Jannah la ilaha illallah ya kunci surga itu ya la ilaha illallah seperti itu ini kalau membahas tentang pengamalan rukun Islam ya pengamalan rukun Islam dan hal tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Taala ini hadisnya banyak jadi cukup dengan satu hadis itu kita pahami bahwasanya memang kita harus komitmen dengan Islam dan cara untuk komitmen dengan Islam itu adalah melaksanakan ya rupanya wujudnya komitmen dengan Islam itu adalah melaksanakan rukun-rukun Islam dan apabila rukun-rukun Islam dijaga maka Islam kita terjaga kalau Islam kita terjaga maka kita akan masuk surga seperti itu. Sudah kita lanjutkan di dalam pembahasan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah lagi. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan di sini bahwasanya pengamalan rukun Islam itu memiliki syarat agar baik, ya, agar berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya itu ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, ya, harus ikhlas. Kemudian wat tasdik. Tasdik ini kalau secara bahasa itu kita artikan membenarkan, tapi di sini dikasih keterangan bahwasanya atas dik itu adalah huwal qabul wal insyirah. Al qabul wal insyirah itu kita menerima dengan lapang dada.
ya, menerima dengan lapang dada, legowo. Kalau bahasa Jawanya itu legowo, ya. Kita menerima dengan lapang dada bahwasanya kewajiban-kewajiban Islam itu kita terima dengan sepenuh hati, tidak ada rasa berat di dalam melaksanakannya. Kemudian ketika kita melaksanakan itu kita barengi dengan ikhlas. Kita akan membahas sedikit tentang ikhlas di sini. Ya. Ikhlas itu artinya, arti sebenarnya kata ikhlas itu adalah murni, ya, murni, memurnikan. Al-ikhlas itu artinya adalah memurnikan. Maksudnya apa? Ya murni total apa yang kita laksanakan itu adalah untuk Allah Ta'ala. Ya. Ikhlas di sini itu sebetulnya ada kalimat yang terhapus di sini yaitu adalah al-ikhlas lillah. Ikhlas karena Allah. Bisa saja kalau nggak ikhlas karena Allah misalnya kita melakukan ada seseorang dia itu punya uang banyak kemudian dia melaksanakan haji. Hajinya itu ikhlas, murni. Murni apa? Cari gelar haji. Ya, murninya itu cari gelar haji, yaitu kan juga murni, tapi bukan murni lillahi taala, ya bukan murni lillahi taala. Jadi bisa kita pahami di sini seharusnya al-ikhlas ini ada kalimat yang terhapus yaitu adalah lillah, ya ikhlas untuk Allah, ikhlas untuk Allah saja. Ya. Jadi untuk kita tidak ikhlas itu merupakan hal yang eh, kalau misalnya kita tidak sadar tentang ibadah kita itu hakikatnya itu seperti apa sih, maka kita tidak akan ikhlas di dalam beribadah. Tapi kita harus memahami bahwasanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah taala sudah dikasih hidup, ya. Kemudian hidup perangkatnya lengkap, alhamdulillah bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba, bisa beraktivitas, sendi-sendi kita semuanya normal. Ya, coba 1 menit saja Allah Ta'ala membuat sendi kita tidak berfungsi, ya kaku gini, nggak bisa ngapa-ngapain, ya mau ngomong saja nggak bisa, sendinya yang bagian mulut ini, rahang ini dia nggak bisa berfungsi. Nah, coba 1 menit seperti itu ya kita juga tersiksa. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kenikmatan itu kepada kita itu secara cuma-cuma. Maksudnya apa? Gratisan. Tidak ada, nggak pernah kita teken kontrak dengan Allah Ta'ala. Ya, kamu boleh hidup dengan segala nikmat. Kamu bisa makan, kamu bisa minum, kamu bisa bernafas, kamu bisa menikmati dunia ini bisa. Tapi kamu harus bayar. Ya, bayarnya dengan apa? Dengan ibadah ini rukun Islam misalnya dengan sholat. Ya, kalau Ramadan kamu puasa. Itu kan nggak ada tapi kontraknya, ya kontraknya dengan Allah Ta'ala itu kan nggak ada. Jadi kita dikasih gratisan sama Allah Ta'ala. Ini kehidupan dan perangkat-perangkatnya semua kamu pakai, ya kamu pakai. Meskipun lah kita lihat banyak orang yang nggak sholat tapi mereka bisa hidup dengan normal. Ya, coba kalau misalnya hitungannya itu adalah hitungan kontrak dengan Allah Ta'ala. Ya. Kita jatahnya dijatah ini, ya sholat mau waktu, jatahnya bisa bernafas ya berapa ribu kali gitu. Itu kalau nafas normal. Kalau nafas normal sholat lima waktu saja cukup. Ya nafasnya normal ini sholat lima waktu saja cukup. Tapi kalau kamu mau lari-lari ya kan ngos-ngosan ya. Kamu harus nambahi sholat lagi, sholat sunnah. Ya. Karena apa? Nambah jatah. Itu kan nggak ada. Ya Allah Ta'ala kan memberikan cuma-cuma kepada kita. Kita mau bernafas nggak normal juga. Ya tidak ada hitung-hitungannya dengan Allah Ta'ala. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu sifatnya gratisan, cuma-cuma, tidak terbatas. Ya unlimited, tidak terbatas. Kemudian tidak ada ukuran tertentu, tidak ada hitungan tertentu, itu gratisan dari Allah Ta'ala. Ibadah kita, ya seharusnya ya seperti itu, gratisan. Maksudnya gratisan itu kok nggak diganjar, ya sudah, itu kewajiban, gitu loh maksudnya. Kok nggak diganjar, ya sudah, itulah kewajiban.
Ya, itu diantara artian ikhlas. Jadi ikhlas itu sudah nggak mikir ini nanti diganjar apa enggak, diterima apa enggak, ini nanti masuk surga apa enggak, tidak mikir sudah. Allah merintah, dia lakukan tanpa hitungan, ya tanpa hitungan, tanpa diperhitungkan. Oh saya ini haji ini apa mahal, ya berapa sekarang? 100 juta apa berapa gitu. Berapa sekarang? 80 ah? Apa 70? Wis segitulah. Hat, 60. Oh, itu kan anu, apa namanya? Pelengkapnya, DP-nya. Oh, totalnya segitu. Oke. Totalnya segitu. Ya, 60 lah, 60 haji biasa antri bertahun-tahun. Antri bertahun-tahun. Iya. Kalau mau antri bertahun-tahun segitu, tapi kalau mau jalur ekspres ya nambahi berapa gitu kan. Saya haji ini sudah habis banyak ini. Saya nabung berapa tahun saya nabung bisa dapat uang segini. Kemudian, wah ini pasti ini diterima sama Allah Ta'ala, pasti saya masuk surga. Itu kan namanya perhitungan. Ya dia haji melaksanakan rukun Islam, tapi sifatnya itu sifat perhitungan. Kayak Allah Ta'ala itu jual beli sama dia. Ya, kalau dia melakukan seperti ini, Allah harus gini. Ya, mewajibkan harus mengganjar kepada Allah. Ya, ini ada apa hadis bahwasanya kalau bersedekah itu tidak akan berkurang harta, bal yazdad, bahkan nambah 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 gitu kan. Saya sedekah lah 10.000 ya. Nanti mungkin balik berapa ya, 30.000 atau 50.000, itu namanya hitung-hitungan. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala, yang namanya ikhlas itu apa? Ya sudah, nggak usah dihitung. Sebagaimana Allah Ta'ala ngasih kita cuma-cuma kenikmatan itu tanpa dihitung sama Allah Ta'ala. Kita juga kalau ibadah ya seperti itu. Nah ini untuk apa ya, ngatur hati kita ketika ibadah kepada Allah Ta'ala itu supaya bisa ikhlas, ya ngatur hati kita. Ini hubungannya antara kita dengan Allah saja, masih terbatas kita dengan Allah saja. Bahwasanya apa yang kita lakukan itu ya sudah murni perintah Allah, murni taat kepada Allah, tidak usah mikir yang macam-macam, diterima nggak diterima, diganjar nggak diganjar. Ya pasti kalau ganjaran itu ada, wong Allah itu maha pemurah, Allah itu maha dermawan, nanti dikasih sendiri sama Allah Ta'ala. Tapi kita nggak usah perhitungan. Ya, kita nggak usah perhitungan. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian, kalau kita menyadari hal seperti itu, bahwasanya kita beribadah kepada Allah itu merupakan kewajiban dan kita tidak perhitungan kepada Allah Ta'ala, maka akan timbul kesadaran di dalam alam bawah sadar kita bahwasanya lawong ganjaran dari Allah saja tidak dia harapkan, apalagi pandangan dari manusia. Ya, pandangan dari manusia itu misalnya dia melakukan sodako, kemudian agar dilihat sama orang, agar dipandang sama orang bahwasanya dia adalah seorang yang dermawan, atau ya cari pujian, cari sanjungan dari manusia. Itu kalau kita sudah murni, ya sudah total ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut sepertinya tidak akan terlintas di dalam pikiran kita, ya. Ya, kita intinya kajian pada sore hari ini tentang ikhlas ini ya gini aja. Pokoknya kita fokusnya dengan Allah taala. Ya, fokusnya dengan Allah taala, kita ingat ketika kita ibadah, ketika kita melakukan apa saja, itu merupakan apa? Balas budi kita kepada Allah taala ketika Allah Ta'ala itu sudah memberikan berbagai kenikmatan di dalam kehidupan kita. Ya, ikhlas, ikhlas. Seperti itu. Kemudian, ketika kita sudah berpikiran seperti itu, tidak akan ada pamrih. Ya, pamrih itu maksudnya apa? Ada orang, dia itu sholat rutin. Kemudian puasa Ramadan oke. Bersedekah juga oke. Bayar zakat oke. Kemudian, suatu saat kena musibah. Lalu, dia mengeluh ketika punya musibah itu,
saya ini sudah sholat, saya ini sudah gini, sudah baik, sudah soleh, dan lain-lain. Kok hidup saya kok gini-gini aja, utang banyak misalnya, ya utang banyak, kemudian istri cerewet, ya, anak sakit-sakitan, dan lain-lain, ya, seperti itu. Sementara dia melihat ada orang yang non-Muslim mungkin, ya orang yang non-Muslim mungkin itu kehidupannya enak, ya kehidupannya enak, bisnis lancar, ya istri nurut, uang banyak, anak sukses, ya misalnya seperti itu. Terus dia berpikiran, wah nggak ada gunanya, ya saya ibadah ini nggak ada gunanya, lawong ibadah, tapi balasannya dari Allah Taala tetap dikasih cobaan, tetap dikasih musibah sama Allah Taala. Berarti saya ibadah ini nggak ada gunanya. Jadi dia berpikiran bahwasannya ya kembali lagi pikirannya itu dia sedang transaksi sama Allah Taala. Jadi dia bayar apa, dia akan dapat apa. Ya dia bayar apa, dia akan dapat apa. Nah ini namanya bukan ikhlas, ya namanya jual beli. Nah, ada apa yang dia bayar juga harus ada yang dia terima. Padahal kalau kita lihat kepada sejarah para nabi-nabi misalnya ya, para nabi itu kan kenapa kok saya contohkan nabi? Nabi itu kan sudah orang top di zamannya gitu loh maksudnya. Sudah orang top di zamannya. Nggak ada orang yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala kecuali para nabi. Tapi lihat bagaimana cobaannya para nabi itu ya. Mereka ada yang dakwah bertahun-tahun sampai seperti Nabi Nuh itu. Ya Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Dapatnya umat cuma berapa? 80. Ya. Yang lainnya digambarkan curhatannya Nabi Nuh itu di dalam surat Nuh di dalam Al-Qur'an itu wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, aku ini kalau ngajar kepada umatku, mereka itu jarinya ya bukan cuma satu jari ya, 5 jarinya ini ditaruh di apa? Lubang telinga ini loh biar enggak kedengeran apa yang aku sampaikan kepada mereka. Enggak cukup seperti itu. Bajunya ini dikerukup apa yang ngarani? Ditutupkan ya, supaya dia enggak dengar juga enggak bisa melihat umi-uminya apa namanya? Mulutnya itu sampai segitunya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun itu seperti itu. Tanggapan dari para umatnya. Ya, itu kalau masalah dakwah ya, masalah keluarga misalnya, ya, masalah keluarga. Nabi Lut, ya Nabi Lut itu termasuk nabi yang eh, istrinya itu bangkang kepada Nabi Lut. Padahal nabi, ya istrinya si kober bangkang. Apalagi ini biasa-biasa ini. Ya, nabi, ya, nabi ibadah orang top dekat dengan Allah Taala masih diuji, istrinya bangkang. Ya, itu masalah istri. Masalah lama nggak punya anak. Nabi Zakaria lama nggak punya anak. Nabi Ibrahim lama nggak punya anak. Sampai Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim itu mengatakan sampai apa namanya sudah tua, tapi tidak kunjung punya keturunan. Ya terus siapa yang melanjutkan perjuangan dakwah ini, siapa yang melanjutkan ibadah kepada Allah Ta'ala ini kalau mereka tidak memiliki keturunan. Itu mereka curhat kepada Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayatnya. Para nabi itu sudah ibadah sama Allah Ta'ala, sudah top ya, sudah dekatlah dengan Allah Ta'ala, ibadah yang lebih daripada ibadah kita masih ada cobaan, masih ada ujian. Tapi mereka tetap aja lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya? Mereka tahu ilmu ikhlas. Ya ikhlas ya. Kita hubungan sama Allah taala ini bukan jual beli. Saya berkorban apa, nanti saya nerima apa, enggak seperti itu ya. Pokoknya Allah taala menyuruh apa, saya laksanakan. Taat, taat, taat kepada Allah taala nanti jadinya itu seperti apa, hasilnya itu seperti apa, tidak peduli. Mereka tidak peduli, ya. Itu mereka sudah apa? Sudah mengetahui bahwasanya
kenikmatan Allah kepada mereka itu cuma-cuma, gratisan. Mereka ibadah kepada Allah juga cuma-cuma, gratisan, tidak menuntut apa-apa. Seperti itu. Ya, itu kisah kisah para nabi itu pasti tidak luput dari yang namanya cobaan, padahal mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menyurutkan ibadah mereka, tidak menyurutkan taat mereka kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena mereka adalah para mukhlisin, ya, orang-orang yang ikhlas. Ya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai hati yang bersih, ya, ikhlas, murni, ibadah kepada Allah Ta'ala, taat, ya, taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehidupan kita ini dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga nantinya apabila sudah waktunya kita bertemu dengan Allah Ta'ala, kita bertemu dengan riang gembira, bahagia, karena sudah berhasil untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Ini ada 5 menit mungkin. Kemudian kita siap-siap sholat maghrib. Ada? Silakan ditulis di kolom chat. Karena kalau pakai apa ngomong, kemungkinan tidak terdengar. Atau kalau misalnya bisa dikirim chat ke saya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, seperti itu bisa. Insya Allah kita akan setiap Jumat adakan kajian. Pokoknya kita niatkanlah untuk belajar, ya, niatkan untuk belajar, ya sudah, niatnya belajar aja, wis gak ada niat-niat lain. Yang saya yang nggak niat untuk cari jamaah, cari perhatian, cari ini cari itu, ya enggak. Pokoknya ya saya punya ilmu sama Allah Taala, disuruh untuk menyampaikan ilmu, ya saya sampaikan ilmu saya seperti itu. Yang hadir juga seperti itu, ya pokoknya tidak tidak berharap apa-apa, ya sudah, hadir ya hadir saja. Kemudian kalau misalnya ada yang bermanfaat, alhamdulillah. Kalau semuanya sudah pernah dipelajari, ya alhamdulillah diingatkan lagi gitu. Ada matan hadis Nabi, dari 1.000 umat 999 masuk neraka, satu masuk surga. Maksudnya gimana? Jadi kita melihat perbandingan, ya, perbandingan orang-orang yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan total, dan orang-orang yang mereka, satu, tidak beriman kepada Allah taala. Dua, mereka beriman tapi maksiat kepada Allah taala. Ya pasti kan orang yang tidak beriman dan orang yang maksiat ini kan mereka bakalan mampir ke neraka. Ya, dan jumlah mereka lebih besar persentasenya daripada orang yang betul-betul taat kepada Allah taala, ya. Seperti itu. Kalau misalnya ada hadis yang rupanya seperti itu, ya penafsirannya ya seperti itu, karena prosentase orang-orang yang berkemungkinan berpotensi untuk masuk neraka itu ya lebih banyak daripada yang langsung masuk surga. Ya langsung masuk surga bighairi hisab wala adab, ya, tanpa hisab, tanpa disiksa dulu sama Allah taala. Kan itu orang-orang khusus, ya, nabi, para rasul, kemudian orang-orang wali-wali yang dekat dengan Allah taala. Itu mereka yang jalur ekspres, ya. Kita ini ya jalur syafaat Nabi, ya, jalur syafaat Nabi, ya. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk siapa? Untuk orang yang pernah berbuat dosa besar dari umatku. Orang yang pernah berbuat dosa besar itu ya nggak bisa ekspres masuk surga. Ya masuk neraka dulu, kemudian ditolong sama Nabi Muhammad SAW masuk surga. Seperti itu. Jadi maksudnya adalah lebih banyak yang masuk ke neraka, ya lebih banyak yang masuk ke neraka itu ya penafsirannya seperti itu, bahwasannya ya memang orang-orang yang potensi masuk neraka itu lebih banyak daripada orang yang jalur ekspres masuk surga secara langsung, seperti itu, ya. Semoga
Ya, ya, itu tadi ya jalur syafaatnya Nabi tadi ya. Ya, jalur syafaatnya Nabi Muhammad SAW ya. Pengen jadi orang yang diperhitungkan sama Nabi Muhammad SAW ya. Kita perhatikan juga warisannya Nabi. Warisannya Nabi itu apa? Ilmu ya. Warisannya Nabi itu ilmu. Nggak ada Nabi Muhammad SAW mewarisi hal-hal lain. Yang diwarisi oleh Nabi Muhammad, yang diwariskan Nabi Muhammad adalah ilmu. Jadi kita ketika kita itu punya perhatian kepada ilmu ya, meskipun kita nggak bisa merekam semua ilmu yang kita pelajari, tapi paling enggak lah kita ada perhatian dengan ilmu, maka kita juga akan diperhatikan dengan Nabi Muhammad SAW. Barokahnya kita memperhatikan apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.